sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, Al-Bayyinah memang cuma 8 ayat ya. Pagi ini ayat ke-8. Habis itu kita pulang. Cuma 1 ayat. Oleh karena itu tidak apa-apa menyambung informasi setiap ayat. Nah, kita mundur sedikit. Nggak apa-apa ya Pak Azharuddin. Sambung surat lain nggak apa-apa, boleh. Surat Az-Zalzalah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden, mengalir di bawahnya sungai, kekal di dalamnya selamanya. Kenapa? Karena Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Itulah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, kepada Tuhannya. Ayat ini amat jelas berkaitan dengan ayat sebelumnya. Buktinya jazaohum, tuh balasan mereka. Objek dakwah Nabi cuma 3. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani disebut Ahlul Kitab, dan yang ketiga musyrikin, orang-orang musyrik. Jika kita coba amati kondisi objek dakwah zaman Nabi dan zaman sekarang, yang memang 3 itu. Ada sisa-sisa Yahudi, ada sisa-sisa Nasrani, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, dan sisanya musyrikin ya, yang menduakan. Kemudian Allah menceritakan ketika mereka menolak dakwah Nabi, padahal nikmat luar biasa diberikan kepada mereka. Aku tidak memerintahkan kalian, tidak meminta kalian kecuali hanya agar menyembahku, agar taat kepadaku, agar mentauhidkanku. Itu ayatnya bunyinya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, mentauhidkan dengan ikhlas. Tak boleh ada di sisi Tuhan banyak atau sedikit, besar atau kecil, yang selainnya ditaat. Itu namanya mukhlisin. Cuma itu yang Allah minta kepada mereka. Kisah surat ini yang Allah minta kepada mereka juga termasuk kepada kita. Mari kita perhatikan 5 ayat Al-Baqarah. Allah cerita tentang orang-orang bertakwa.
Dua ayat setelahnya 6 dan 7 cerita tipe manusia yang kedua yang kafir. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Maka ayat 8 sampai 13 ayat berikutnya Allah cerita tentang tipe manusia ketiga, yaitu orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna wa hum la yu'minun. Selesai Allah cerita tentang 3 tipe manusia, dulu, sekarang, dan akan datang. Maka ayat berikutnya memanggil semuanya. Yang muttaqin dipanggil, yang kafir dipanggil, yang munafik dipanggil. Mana ayatnya setelah ya ayyuhan nas, semuanya maksudnya. Muncul pertanyaan, kita udah beriman tapi tetap dipanggil. Maka mufassir memberikan penjelasan. Kalau dimaksud ya ayyuhan nas adalah orang muttaqin dipanggil lagi sama Allah, maksudnya tambahkan ketakwaan. Kalau kelompok kedua orang-orang kafir dipanggil juga pada ayat itu, maksudnya tinggalkan kekafiran. Dan yang ketiga, orang-orang munafik dipanggil juga pada ayat yang tadi berbunyi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya tinggalkan kemunafikan. Baru kita hubungkan dengan ini. Semuanya setelah menerima panggilannya disuruh bertakwa. Nah, ini memberi informasi wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka menolak itu. Kemudian seolah-olah Allah memelas, aku tidak meminta kepada kalian kecuali liya'budu. Dulu pernah dijelaskan untuk ibadah, untuk taat, liya'budu, untuk mentauhidkan. Bahkan yang keempat untuk kenal, liya'budu, dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa ada sesuatu pun yang menyertai ibadah kita kepada selain Allah. Hunafa. Baru kemudian Allah merinci untuk sampai kepada ibadah secara ikhlas, yuqimunas shalah. Yuqimun artinya menegakkan. Tapi yang dipakai fi'il mudhari, ya, menunjukkan sedang dan akan. Artinya salat yang diminta oleh Allah dalam rangka mencapai ketakwaan baik kepada mereka maupun kepada kita, yuqimun, senantiasa, sekarang dan akan datang. Terus jangan tinggal-tinggal sholat. Itu yang ditangkap dari informasi bahasa. Demikian juga wa yu'tuz zakat. Ini memberi informasi bahwa sholat bukan di zaman Nabi saja, zaman Nabi Muhammad. Zakat juga bukan di zaman Nabi Muhammad saja, sejak dulu mereka sudah diperintahkan itu. Cuma Allah tak menginformasikan bentuk sholat mereka seperti apa. Baru para mufassir mencoba. Ada sebuah buku namanya Fiqhus Sirah yang menulis Sa'id Ramdhan Al-Buti. Sa'id Ramdhan Al-Buti, ulama Syria.
yang matinya lagi ngaji di masjid lalu dibom. Insya Allah kita pernah dengar ketika beliau meninggal. Zalika dinul qayyimah, menegakkan sholat otomatis kata Allah akan mentauhidkan, mengeluarkan zakat sebagai bukti menggambarkan hubungan. Kalau sholat membangun hubungan secara vertikal dengan Allah, membangun hubungan baik secara vertikal dengan Allah menjadi tak ada artinya kecuali harus dilengkapi dengan membangun hubungan kepada sesama. Simbolnya zakat, yaitu membangun hubungan sosial. Ketika itu sudah dilakukan, dinul qayyimah, itu beragama yang benar. Beragama yang benar. Din artinya agama, tetapi karena struktur kalimat maka din artinya beragama. Beragama kata kerja, agama kata benda. Nabi bersabda, ad-din an-nasihah. Beragama adalah saling menasehati. Beragama bukan agama. Ad-din al-muamalah. Beragama adalah saling berinteraksi. Tak dianggap beragama, diam sendiri di rumah, pulang kantor tak keluar lagi, berangkat besok pulang lagi, tak keluar, tak berinteraksi, dianggap tak beragama. Dzalika dinul qayyimah. Baru kemudian Allah menginformasikan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Penting dipahami, ahlul kitab ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah itu sama pengikut Nabi Muhammad, ada kafir, ada mukmin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, mereka yang kafir dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, objek dakwah Nabi yang ketiga, orang-orang musyrik. Kenapa? Kalau tak terima dakwah Rasulullah, masuk ke dalam Islam, fi nari jahannam, mereka akan ada di neraka jahannam, khalidin fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah bariyah, artinya manusia. Bariyah pada mulanya artinya makhluk. Makhluk dimaksud dalam konteks ayat dakwah ini manusia. Sebab Nabi tak berdakwah kepada selain manusia, maksudnya binatang atau tumbuhan. Bermula dari asma Allah namanya Al-Bari. Al-Bari artinya Al-Khaliq. Maka bariyah ini makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah manusia-manusia paling jahat. Iya. Betapapun mereka berbuat baik, itu jahat. Kejahatan yang luar biasa adalah kejahatan terhadap diri sendiri. Salah dia berbuat baik kepada orang lain, tapi terhadap dirinya jahat. Apa itu? Tak menerima dakwah. Yang kedua, innal ladzina amanu, memberi informasi akhir manusia cuma dua, bahagia namanya suada, yaitu mereka yang menerima dakwah lalu masuk surga. Yang kedua, mereka yang menolak dakwah, yaitu asqiya, orang-orang yang duka. Nah ini Allah cerita tentang orang-orang yang menerima dakwah. Nabi SAW, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sementara orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman dan amal ibarat dua sayap burung, ibarat dua sisi mata uang.
tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang terbaik. Jadi batasan baik atau buruk dalam Al-Quran menurut Allah iman, ya. Sehingga ada kaidah usul fikih berbunyi al khairu ma ra'ahu syari'u khairan. Baik adalah yang dilihat baik oleh Allah. Syari' pembuat syariat, yaitu Allah. Wasyarru ma ra'ahu syari'u khairan. Jahat, buruk adalah yang buruk menurut Allah. Dan seterusnya, al-haq, kebenaran adalah yang dilihat oleh Allah sebagai benar. Sekarang manusia hidup sudah tak berpedoman kepada kebenaran. Tindakan, kebijakan tidak berlandaskan kepada kebenaran, tapi berlandaskan kepada kepentingan. Lanjutannya jazaohum, hum ini alladzina amanu amilus solihat inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa itu? Jannat Aden, surga Aden, nama surga, ya. Surga banyak, surga satu, pintunya yang banyak, ya. Ini menyebut pintu. Neraka juga satu, pintunya yang banyak, ya. Tajri min tahtihal anhar, memberi gambaran tentang keadaan surga. Di bawahnya ada sungai mengalir. Khalidina fiha abada, kekal selamanya. Kalau neraka tidak pakai abada, sebab ada potensi, ada kemungkinan yang masuk neraka bisa dicabut, diambil, pindah ke surga. Maka nggak pakai abada. Bahkan ekstrim pernah disampaikan, satu saat bisa jadi neraka itu kosong, udah dipindahin. Kenapa? Kata para sufi, Nabi bersabda, bukan Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, sabaqat rahmati ghadabi, sabaqat mendahului, kasih sayangku mendahuluiku ketimbang murkaku. Allah lebih mengedepankan kasih sayang ketimbang murka. Sufi, orang yang dekat dengan Allah, imajinasinya berpetualang sampai pada kesimpulan bisa jadi satu saat nanti neraka kosong. Kenapa? Logik, dia tak tega melihat hambanya, ciptaannya berada di dalam neraka terus gitu. Ini ada abada. Kenapa mereka abada? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebab Allah senang sama mereka. Ridho bahasa Al-Quran. Bahasa kitanya senang. Kebayang senangnya. Di bab nikah, akar yang dibahas dalam bab itu adalah ridho. Laki-laki pemuda ridho dengan wanita, wanita ridho. Keridhoan adanya di hati. Orang lain tak ada yang tahu. Padahal nikah syariat yang bersifat sosial. Maka tidak cukup keridhaan yang ada antara laki dan perempuan hanya di dalam hati masing-masing. Dan tidak bisa dijadikan standar hukum untuk dia bisa hidup bersama hanya sebatas ridho. Kalau kebetulan dia hidup ngontrak, masuk berdua dia. Orang kiri kanan tak tahu dia sudah menikah apa belum.
maka tidak boleh dia beralasan kami sama-sama ridho. Itu artinya senang, ya. Lalu kemudian syariat datang membangun sistem. Bagaimana sistemnya? Keredoan tak disalahkan, tetapi harus dilahirkan agar orang tak tahu. Orang tahu jadi aman. Aman karena syariat Allah. Oke, bagaimana menampakkan, memunculkan, memproklamirkan keredoan? Yaitu lewat syariah. Namanya nikah. Maka pada nikah itu substansinya menampakkan, memproklamirkan keredoan. Kata wali, ankah tuka, wazawwajtuka dan seterusnya. Lalu dikabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Itu redha, kebayang insyaallah. Kenapa mereka masuk surga kekal di dalamnya selamanya pakai kata abada? Karena Allah ridho. Allah senang. Kenapa Allah senang? Karena mereka senang kepada Allah. Salat harus memunculkan rasa senang. Senang kita disuruh oleh Allah salat. Sebagai ungkapan terima kasih. Terima kasih kepada Allah, Dia yang mengajarkan, diantaranya sholat secara khusus, dan terima kasih tentang sholat, dan terkait ibadah apa saja, itu sebenarnya ungkapan terima kasih. Senang diajarin terima kasih sama Allah. Karena senang, maka Allah menerimanya juga senang. Di sana bersatu antara senangnya Allah dengan senangnya kita. Itulah kemudian diungkap dalam ayat ini, radhiyallahu anhu wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Terkait senang bukan saja hanya pada sholat, tetapi yang luar biasa Allah senang menonjol karena menonjolnya senangnya mereka ketika ditabuh genderang jihad. Senang luar biasa. Kalau buku sejarah Nurul Yakin menggambarkan tak ada jihad ibarat berkendara di jalan yang rusak. Bayangkan 5 kilo, 10 kilo rusak jalan. Tapi kemudian setelah itu selesai ada jalan mulus. Itu dia senangnya mereka kayak begitu. Karena mereka senang, Allah juga menyambut senang. Dalam konteks keseharian kita bisa jadi jam 3 malam ngantuk sekali bangun, berwudu, terus tahajud. Senang apa enggak? Tuh, senang. Allah ngelihat apa enggak? Ngelihat. Allah tahu apa enggak? Tahu. Allah senang apa enggak? Melihat hambanya kayak begitu. Ilustrasi senang. Maka bertemu antara senangnya Allah dengan senangnya kita. Ini dimaksud. Bukan cuma sekedar informasi, tapi menyuruh kita untuk membangun rasa senang kepada perintah-perintah Allah. Maka Allah otomatis dia akan senang. Radhiyallahu anhum wa radu an. Siapa itu yang mencapai senangnya Allah? Bertemu dengan senangnya. Liman khasya rabbah. Yaitu orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Takut yang dipakai dalam ayat ini dengan kata khasyah, beda dengan kata khauf, beda dengan kata rahbah. Ada 3 kata takut dalam Al-Quran. Yang pertama khauf. Khauf artinya takut. Kayak apa gambarannya? Takut tertimpa musibah. Maka yang dipakai oleh Allah khauf. Kita takut enggak sama neraka? Takut. Tapi karena kita istiqomah, maka rasa takut itu hilang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi akan halnya khosyah. Khosyah itu takut kalau perintah Allah yang sudah dilaksanakan belum pas. Tadi sholat subuh
bukan puas, tapi takut. Sejatinya takut kalau tadi ada yang nggak khusyuk. Oleh karena itu nanti disempurnakan pada sholat berikutnya. Itu takut, khosyah. Takut kalau larangan Allah yang sudah ditinggalkan juga belum pas. Nah, perasaan takut yang dikemukakan oleh Allah dengan kata khosyah hanya dimiliki oleh para ulama. Mana dia? Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang memiliki rasa khosyah kepada Allah di antara hambanya hanya ulama. Sekaligus kita mendapatkan informasi indikator ulama itu khosyah, bukan titel, bukan kiai, bukan habib, bukan apalah profesor, doktor, bukan. Tapi indikator yang tepat kata Al-Quran adalah khosyah. Takut kalau ada kemungkaran di sampingnya, di depannya, dan dia punya jabatan, tapi kemudian dia diam saja umpamanya. Itu tak memiliki khosyah. Ayat ini, surat ini ditutup dzalika liman khosyya rabbah. Selesai. Mau diterusin az-zalzalah apa mau dijedah dulu? Silakan Pak Nazarudin. Hah? Ini kata Pak Nazarudin tancap katanya, biar cepat sampai. Baik, nanti digabung kalau ada yang ingin menyampaikan kesempurnaan. Berikutnya surat Az-Zalzalah. Zalzalah artinya goncangan. Goncangan mudah dipaham. Ketika ada gempa, ada tsunami, goncang. Tapi dalam ayat lain, kiamat itu ditandai bukan goncangan, lebih dahsyat lagi, hentakan. Apa bahasa Al-Qur'annya? Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Digoncang, runtuh semua yang ada di permukaan bumi. Setelah runtuh dihentak oleh Allah. Ibarat kita menghentak meja. Meja di depannya, di atasnya ada gelas-gelas. Itu kurang lebih dihentak. Hentakannya bukan hentakan manusia, bukan, hentakan Allah. Berarti terbang lagi ke atas lalu jatuh. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncang bumi segoncang-goncangnya. Yang pertama iza. Apabila. Iza dalam Al-Quran itu pasti. Iza ja'a nasrullah. Apabila datang pertolongan, pasti datang. Iza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Dan iza pasti. Iza. Beda dengan iza kita. Pak DKM bilang kepada si A, apabila datang seseorang bawa proposal, minta sumbangan, kasih tahu saya. Tuh apabila. Udah pasti apa belum? Belum, ya. Apabila saya punya uang banyak, saya beli ini, beli itu, beli ini. Tuh apabila. Beda dengan apabila Al-Quran. Maka maknanya bumi nanti satu saat akan digoncang segoncang-goncangnya. Yang disebut bumi, bukan cuma bumi doang yang goncang, semuanya. Apalagi dihubungkan dengan surat-surat yang lain seperti tadi, ya. Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal biharu sujirat, dan semuanya goncang. Langit dan bumi maksudnya. Zilzalaha maf'ul mutlaq namanya.
Apa makna dikandung? Segoncang-goncangnya. Pertama maknanya dahsyat ya. Yang kedua maknanya total. Tak ada bagian bumi yang tak goncang saat kiamat datang. Lalu bagaimana? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan asqalaha, beban-bebannya, isinya. Secara khusus Al-Quran adalah tentang manusia, maka informasinya semuanya kepada manusia. Maka yang keluar dari bumi dari sekian semuanya, dan emas, perak, segala macam keluar, yang paling penting adalah penghuni bumi. Di dalamnya keluar tuh akhrajatil ardu, bebannya. Padahal dimaksud asqalahu, di samping benda-benda lain di bumi paling penting adalah manusia. Allah menyebutnya dalam ayat ini asqal. Asqal itu artinya beban. Keberadaan kita di muka bumi, apalagi yang ingkar kepada Allah, luar biasa. Bumi menjerit karena beban. Udah di permukaannya beban, lalu masuk ke dalamnya beban apa tidak? Beban. Oleh karena itu ketika dia muntahkan, dia senang bebas dari beban. Gitu kurang lebih. Akhrajatil ardu asqalaha. Bahkan dalam tafsir lain, di samping manusia yang dikeluarkan, lalu semua yang disimpan dalam kehidupannya yang seharusnya didermakan kepada hamba Allah yang lain, dia simpan juga, ikut keluar. Tuh akhrajatil ardu asqalaha. Kalau dia nyimpan emas, emasnya keluar. Lalu ditunjukkan, tuh dia bisa nolong kamu apa enggak? Yang dulu kamu simpan ketika hidup. Padahal aku minta, kata Allah, sebagian untuk didermakan kepada hambaku yang lain. Goncang luar biasa. Wa qalal insan malaha. Maka manusia berkata, malaha, ada apa ini? Bukan beneran, ada apa ini? Bukan. Tapi maksudnya menunjukkan kebingungan. Kenapa bingung terhadap hari kiamat? Padahal udah diinformasikan sejak awal lewat iman kita. Nanti ada, kok bingung? Karena dia tak menerima informasi adanya kiamat. Mana buktinya tak menerima? Disuruh iman tidak? Atau sudah iman tetapi tidak mengamalkan? Amalan-amalan yang ada dalam syariat Islam sebenarnya untuk mengokohkan, bukan cuma kesiapan, tetapi pengetahuan bahwa nanti akan ada kiamat. Maka tidak bertanya-tanya. Nanya. Minggu depan ada acara di masjid ini. Ada nggak abah yang nggak tahu? Tiba-tiba lewat Masjid At-Taqwa, udah banyak umbul-umbul. Ada panggung, nanya gitu kurang lebih. Nah kan kemarin udah dikasih tahu, kok pakai nanya? Nih, qalal insan malaha. Insya Allah kita bisa mengambil pelajaran. Kita yang iman lalu mengamalkan iman, enggak bertanya-tanya. Ada apa, enggak. Ini mengingatkan kepada yang kita belum percaya ada kiamat gitu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada saat itu lewat peristiwa goncang, lewat gunung yang berterbangan, kemudian laut yang tumpah menjadi goncang, itu sebenarnya bumi sedang berbicara. Yauma idzin, pada saat itu tuhadditsu, bumi berbicara. Bicaranya apa? Menceritakan informasi yang terjadi di permukaannya, bicara bumi. Kalau dalam surat Yasin, tangan nanti bicara, mulut dilakban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bumi bicara dan Allah juga bicara kepada bumi. Apa maknanya? Pertama, ciptaan Allah tidak ada yang mati. Semuanya hidup, maka dia menamakan dirinya Hayy, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Hayyu maha hidup, memberi informasi, tak ada ciptaannya yang mati. Semuanya hidup,
yang kita kira mati sebenarnya menurut pandangan Allah adalah hidup. Indikator hidup bergerak, berubah, itu namanya hidup. Itu Lapindo, bumi lagi bicara. Iya apa tidak? Pendahuluannya cukup ya. Jalan kita lanjutin diskusi. Oh iya. Iya. Jadi azalzalah nih, qalal insan malaha. Ini udah masuk sebenarnya, bukan pendahuluan. Yaumaidzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi berbicara tidak dengan huruf mulut, tapi dengan sikap. Sikap jauh lebih fasih ketimbang mulut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, sementara ini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan Pak Nazaruddin. Jadi pendahuluan dari al-Jannah sudah cukup tadi disampaikan oleh Ustaz. Tapi kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari jamaah. Ibu-ibu dulu, ada ibu-ibu? Kalau nggak ada, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz yang dimuliakan Allah SWT, bertanya tentang yang Bapak terangkan tadi. Singkat saja Pak Ustaz, itu tentang mencari ridho Allah itu bagaimana Pak Ustaz? Kita udah berusaha itu kayaknya nggak puas lah, kayaknya belum. Jadi kuncinya apa itu Pak Ustaz supaya kita diridhoi oleh Allah, pekerjaan kita sehari-hari atau amal ibadah kita diridhoi sama Allah? Itu aja Pak Ustaz. Gimana cara mencari ridho Allah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, iman insya Allah sudah punya sebagai modal. Memperkuat iman, tak lain jalannya mencari ridhonya. Bagaimana? Yaitu amal. Amal yang bagaimana? Yang ikhlas. Mukmin muslim melakukan aktivitas apapun profesinya harus diorientasikan kepada Allah. Itu ikhlas. Dan itu yang dilatih dalam ibadah-ibadah kita. Diorientasikan kepada Allah, bahasa ibadahnya lillah. Lillah. Salat lillah, puasa lillah. Maka semuanya juga lillah. Pada titik tertentu nanti lupa dengan lillah. Kenapa? Karena dia membagi wilayah sudah. Amal ini wilayahku, balasan wilayah Allah. Tidak lagi berharap balasan. Kenapa? Karena dia sudah yakin itu wilayah Allah. Apa yang mendasari keyakinannya? Yang mendasari keyakinan itu adalah Allah pasti akan membalas. Tuh, jazaohum 'inda rabbihim dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua berlatih mengarah ke sana. Bagaimana itu? Dalam konteks sedekah, umpamanya yang pertama, jangan diiringi dengan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan cacian, baik celaan, baik kata-kata maupun bukan kata-kata, yaitu manni, kata-kata. Ada tukang minta duit ya, terus dikasih sambil bicara, udah besok jangan kesini lagi ya. Sakit atau enggak? Sakit. Udah dibalik. Ini alhamdulillah saya ada rezeki, nggak apa-apa besok kesini lagi. Senang atau enggak? Senang. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ibu. Ada lagi yang lain? Silakan.
Assalamualaikum. Menurut penjelasan Ustaz Satidi tadi, nanti lama-lama kosong nih nerakanya. Gimana dengan orang musyrik dan orang kafir yang memang nggak ada iman sama sekali? Bagaimana menjelaskan? Terima kasih. Ya, kita belum pada sampai dengan konsep bahwa nanti neraka kosong. Tapi kalau terus berpikir, kehidupan antara dunia dan akhirat bagi Allah sama. Walaupun strata kita dibedakan. Apa maksudnya sama? Tuh lihat kasih sayang Allah di dunia. Apa cuma dikasih orang beriman saja? Tuh lihat kehidupan dunia. Mereka bahkan bisa jadi dalam tanda petik Allah lebih sayang dalam tanda petik seolah-olah. Ya betul? Kalau kita naik angkot, kalau dia naik pesawat, gitu kurang lebih. Coba. Akhirnya terus, boleh jadi. Karena sama-sama hamba Allah. Gitu cara berpikir mereka. Maka disebut itu hanya di kalangan para sufi. Ya. Menunjukkan luar biasanya kasih sayang Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini tafsir sufi. Saya mau nanya, ini kedudukan tafsir di Islam ini yang suka dipakai orang sufi, ya, menafsirkan dari aspek esoterik dan syarat beberapa ayat. Ini termasuk tafsir makbul atau tafsir mardum? Karena saya lihat kadang-kadang makna itu terlalu jauh dari ketentuan agama yang sudah dipakai. Atau yang pasti keharaman itu kayak contohnya itu Arabi itu bilang bahwa orang kafir itu menyembah patung, itu menyembah Allah. Patung itu sebagai media. Ini kan ngaco. Atau tadi ya, saya juga pernah baca tentang surga itu kosong. Dari mana? Karena tidak pernah ada kabar dari Rasul bahwa orang kafir itu ujung-ujungnya ke surga. Itu mungkin itu saya. Apakah ini tafsir makbul atau mardum? Karena saya tahu itu tafsir yang makbul itu cuma tafsir bil maksud dan tafsir bil ra'i. Ya, bagus sekali pertanyaannya ini. Memberikan informasi tentang strata berpikir. Maka puasa aja ada strata. Ada puasa orang awam, ada puasa orang khawas, ada puasa orang khawasul khawas. Itu kan strata. Demikian pula halnya dengan tadi. Ada seorang penulis ilustrasi di Mesir namanya Mahmud Aqad. Dia tunanetra. Tulisannya luar biasa. Dikagumi oleh semua para cendekiawan. Tapi uslubnya, isinya dalam sekali. Susah dipaham oleh kebanyakan orang. Akhirnya ada ulama dekat yang mengusulkan, bagus bukumu, tapi tolong disederhanakan. Apa jawaban dia? Aku yang harus turun, apa dia yang harus naik? Tuh bahasanya gitu. Menunjukkan strata. Sufi berkata seperti itu bukan tak ada standar, tak ada dasar. Tadi itu hadisnya hadis qudsi. Sawaqat rahmati ghadabi. Kasih sayangku akan lebih mendahului murkaku. Gitu. Mereka kan dalam konteks berpikir spiritual itu berpetualang. Yang tak pernah dilakukan oleh orang biasa seperti kita. Kita cuma mengkonsumsi pendapat mereka. Gitu. Tidak. Tafsir itu menjelaskan Al-Quran sesuai dengan kemampuan si mufassir. Bukan cuma dengan kemampuan, tetapi latar belakang keilmuan. Maka dalam tafsir ada tafsir ahkam karena si mufassir dilatar belakangi oleh hukum-hukum. Ada tafsir yang cerita tentang fikih melulu. Ada tafsir yang cerita tentang teologi melulu gitu kurang lebih. Akhirnya tidak ada ayat kecuali dihubungkan dengan teologi. Tidak ada ayat kecuali dihubungkan dengan hukum. Itu corak tafsir yang diwarnai oleh si mufassir dengan catatan yang ditafsirkan sesuai
dengan kemampuannya. Ada seorang penulis yang melihat fenomena itu, namanya Abdullah Nasih Ulwan. Bukunya pernah dibaca. Komentar dia apa? Tafsir banyak sekali. Saya baca semua, tapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Nggak mendapatkan apa-apa. Kecuali, oh bukan begitu. Saya dapatkan semuanya dalam buku tafsir, tapi satu yang saya nggak dapati, apa itu? Tafsir. Itu ungkapan. Jadi insya Allah enggak mardud ya. Tinggal kita menaikkan strata kita, gitu kurang lebih. Iya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kayaknya waktunya sudah habis ya Pak Muhammad. Ini satu nih kau. Silakan, Pak Muhammad silakan. Izin Ya. Izin Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan surat Al-Bayyinah ayat 6 dan ayat 7, di masing-masing ayat-ayat menyatakan terkait dengan Syarul Bariyah dan Khairul Bariyah. Kelanjutannya di ayat 8 itu Allah memberikan reward, memberikan penghargaan, yaitu surga Aden. Ya. Nah, maksud saya di sini adalah terkait dengan ayat 6 dengan ayat 7 tersebut, kan ada disebut sebagai sejahat-jahat makhluk dan sebaik-baik makhluk. Artinya di antara kedua itu berarti ada disebut mungkin dalam pengertiannya itu moderat makhluk kali, atau makhluk yang di tengah-tengah gitu Pak Ustaz. Kira-kira mungkin begitu ya, kalau ini penafsiran saya nih Pak Ustaz ya. Bagaimana secara hermeneutikanya dan epistemologi atau ontologisnya itu dari ketiga ayat ini, 6, 7, dan 8. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau Al-Quran membagi manusia cuma dua. Yang pertama namanya su'ada, yaitu ahli surga. Yang kedua asqiya, ahli neraka. Gak ada tempat kembali yang lain nanti di sisi Allah. Nanti yang moderat di mana ya? Mungkin dia bikin surga sendiri kali. Ya soalnya bikin sendiri wallahu a'lam. Ya Pak Muhammad, terima kasih pertanyaannya. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.